Saudara-saudara, saya sedang memberi makan ikan. Kalau saya ada waktu, saya akan memberi makan ikan ini satu-satu. Kenapa? Karena ada ikan-ikan yang cepat sekali mengambil makanan, sehingga teman-temannya tidak kebagian. Akibatnya ada yang besar, cepat besar, tapi ada yang kurus dan lambat sekali untuk besar. Jadi saya sengaja memberi makan ikan satu-satu, supaya besarnya sama. Supaya semua bisa tumbuh dengan baik, supaya ikan-ikannya semua bisa sehat. Saudara-saudara, dalam pandemi ini ada beberapa jemaat yang sudah lansia, yang sudah senior, merasa sedih karena dengar kabar tidak bisa ke gereja dulu untuk sementara waktu, kalau nanti gereja sudah mulai beribadah onsite. Mereka sedih karena merasa sudah tua, tidak bisa ke gereja, tidak bisa ketemu saudara-saudara. Mereka merasa dirinya dibuang. Nah, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Apakah betul seandainya nanti ibadah bisa dilaksanakan kembali di tempat, lalu orang-orang yang usianya sudah senior tidak boleh ke gereja untuk sementara waktu, itu berarti mereka dibuang atau dilupakan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh mendengar kembali sapaan firman Tuhan. Berkati kami melalui firman-Mu, agar melaluinya kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya membacakan Yesaya 46 ayat yang ketiga dan keempat. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, dan menyelamatkan kamu. Saudara-saudara, dua ayat yang tadi saya baca disampaikan Allah melalui Nabi Yesaya kepada umat Israel yang pada saat itu bergumul karena situasi mereka tidak mudah. Karena sebagai umat Allah, mereka menjadi sasaran dari penjajahan bangsa-bangsa. Ada beberapa orang dari mereka yang kemudian merasa, kok kami tidak diperhatikan Tuhan? Kok kami ditinggalkan? Nah, untuk mereka yang berpikir demikian, Nabi Yesaya mengingatkan bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang mendukung umatnya sejak dari kandungan. Sejak dari rahim. Bahkan sebelum umat Allah lahir ke dunia, Allah itu sudah mendukung umatnya sejak dari kandungan, sejak dari dalam rahim. Lalu dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Saudara-saudara, kadang-kadang orang yang sudah tua punya alasan untuk berpikir dirinya ditinggalkan, dirinya dilupakan, dirinya sudah tidak lagi diperhatikan. Orang-orang tua semakin merasa dirinya itu seperti beban. Dan itu semakin menjadi persoalan ketika masa tua diikuti dengan kelemahan fisik, penyakit, atau uang yang terbatas. Nah, sebagaimana umat Israel diingatkan oleh Nabi Yesaya bahwa mereka bisa saja berpikir kalau mereka sudah lemah. Tetapi Allah berkata, sampai masa tua mereka, Allah adalah tetap dia yang setia. Dan sampai masa putih rambut mereka, Allah menggendong mereka. Ketika mereka lemah, ketika mereka sudah tua, Allah menggendong. Allah memperhatikan. Allah setia kepada hidup mereka. Nabi Yesaya mengatakan, aku sudah melakukannya,
dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Orang Israel saat itu diajak untuk melihat ke masa lalu, bahwa di masa lalunya Allah sudah setia memimpin, memberkati, menuntun kehidupan mereka. Dan Allah yang setia itu mengatakan adalah Allah yang sama, yang mau menanggung kamu terus, mau mendukung atau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, saudara-saudara, sekarang kembali ke pertanyaan di awal. Kembali pada pergumulan di awal yang dimiliki oleh sebagian jemaat yang berpikir dirinya ditinggalkan, dirinya diabaikan, dirinya sudah tidak boleh datang kebaktian. Saudara, gereja itu pada dasarnya adalah perpanjangan tubuh Tuhan Yesus. Kepalanya Yesus Kristus. Gereja adalah tubuhnya. Nah, kalau gereja mengambil keputusan atau kebijakan agar orang-orang yang tua nanti tidak datang dulu beribadah di saat kebaktian onsite pertama-tama dimulai kembali, gereja membuka kembali kebaktian onsite, maka keputusan itu diambil bukan sama sekali didasari karena gereja mau melupakan. Tidak juga karena gereja ingin mengabaikan saudara-saudara yang sudah tua. Tidak sama sekali. Gereja justru ingin menggendong, ingin mendukung, ingin menyelamatkan jemaatnya, supaya jangan sampai orang-orang yang relatif punya daya tahan fisik lebih rendah daripada yang muda, relatif. Karena ada juga yang tua tetap kuat. Tetapi secara umum, begitu menurut WHO, maka orang-orang ini dibiarkan beribadah dulu di rumah sampai nanti situasinya sudah betul-betul aman. Nah, saudara-saudara, tadi seperti saya memberi makan ikan yang lemah, saya kasih makan dengan disuapin. Sebab kalau dibebaskan begitu saja, nanti yang kuat-kuat, yang cepat-cepat itu yang akan makan. Yang lemah-lemah tidak dapat makanan, maka sebetulnya keputusan gereja untuk menghimbau jemaat yang sudah tua tidak dulu beribadah di awal-awal reopening gereja, itu sebetulnya karena gereja ingin menjadi perpanjangan tubuh Kristus. Ingin memperhatikan secara khusus orang-orang tua sehingga bisa tetap sehat, bisa tetap kuat. Sampai nanti pada saatnya kita boleh kembali beribadah secara normal bersama-sama. Saudara-saudara, ini penting karena saya membaca di beberapa negara termasuk di Italia, pemerintahnya membuat skenario seandainya mereka yang kena COVID-19 itu jumlahnya banyak dan rumah sakit tidak sanggup untuk merawat, maka akan berlaku survival of the fittest. Tapi dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka-mereka yang tua, yang sudah punya penyakit bawaan juga akan dibiarkan. Dan rumah sakit akan memberi perhatian khusus kepada mereka-mereka yang masih punya kesempatan hidup atau dianggap lebih kuat. Nah, Allah tidak mau mereka yang survive itu hanya mereka-mereka yang kuat. Justru Allah ingin menggendong, menyelamatkan umatnya, khususnya yang sudah lemah. Khususnya yang relatif lemah maksudnya, dan sudah tua. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau nanti kita sudah kembali bisa beribadah onsite di gereja, maka seandainya ruang ibadah terbatas, kita masih harus menjaga jarak, dan yang diberikan kesempatan untuk beribadah adalah mereka-mereka yang relatif lebih kuat karena usianya muda dan sehat, maka Bapak Ibu, opa oma yang sudah tua, jangan merasa dilupakan, jangan merasa ditinggalkan, jangan merasa diabaikan. Tidak sama sekali. Gereja melakukan itu justru
karena gereja mengasihi Bapak, Ibu, Opa, Oma semua. Pada saatnya nanti kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Nah, sementara nanti ibadah onsite dilakukan, kita belum tahu kapan, ibadah online tetap akan dilaksanakan. Sehingga Opa, Oma, Ibu, Bapak yang di rumah masih tetap bisa berkebaktian. Dan gereja juga harus memperhatikan orang-orang yang tua, yang tidak punya handphone, sehingga tidak bisa beribadah, atau tidak bisa punya akses internet, tidak bisa beribadah, mereka juga harus diperhatikan. Maka pelawatan-pelawatan akan juga mendoakan atau memperhatikan Ibu, Bapak, Opa, Oma sekalian. Sekali lagi, sebagaimana Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Maka ayat ini bukan hanya untuk umat Israel. Ayat ini juga buat Ibu, Bapak, Opa, Oma semua yang saat ini sedang bersama-sama mengupayakan keselamatan, kesehatan, dan berkat yang berasal dari Tuhan. Gereja mau melakukan itu, dan gereja mau membuat kita semua baik, selamat, dan merasakan kasih Tuhan. Tetap sukacita, sehat, dan selalu berpengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.